Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat bering salam buat Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Adil Mubarak SIPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mempresentasikan hasil observasi kuliah kerja lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil observasi kuliah kerja lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi yang berjudul Implementasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Bukit Tinggi, Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah untuk Sumber Makanan Maggot serta Kompos. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Suci Nur Amamina dengan NIM 2304221 selaku moderator. Dan anggota kelompok satu yaitu Marta Uli Hotagaol dengan NIM 230422172, Sinta Viva Mayasmi dengan NIM 230422216, Cindy Aulia dengan NIM 230422218, Salsabila Zahwa dengan NIM 230423341, dan Shindi Rahman dengan NIM 230422226. Next, Marta. Baiklah, adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi kelompok satu hari ini yaitu bagaimana dasar hukum pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi, berapa volume sampah setiap hari dan jenis sampah apa saja yang paling dominan di Kota Bukit Tinggi, bagaimana bentuk program unggulan Dinas Lingkungan Hidup dan Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, bagaimana sistem pengelolaan sampah terpadu di Kota Bukit Tinggi. Bagaimana strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat? Sejauh ini, berapa jumlah bank sampah atau komunitas yang peduli dengan lingkungan yang dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi? Bagaimana representasi tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dari limbah sampah? Serta yang terakhir yaitu bagaimana kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah. Adapun yang melatar belakangi penelitian atau observasi kuliah kerja lapangan kali ini yaitu Kota Bukit Tinggi sebagai pusat wisata dan ekonomi di Sumatera Barat menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah dengan volume harian mencapai 100 sampai 110 ton, jauh melampaui batas standar nasional, diperburuk oleh kontribusi sampah dari luar daerah dan peningkatan saat musim liburan. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif signifikan pada lingkungan, kesehatan serta membebani anggaran daerah hingga mencapai 22 miliar per tahun, terutama akibat biaya transportasi ke TPA di luar wilayah administrasi atau Kota Padang. Meskipun kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 menuntut pergeseran paradigma menuju pengelolaan sampah terpadu dengan target pengurangan 30% dan penanganan 70% serta Dinas Lingkungan Hidup telah mengembangkan program berbasis masyarakat atau bank sampah, pengoplosan, dan maggot. Implementasinya terhambat oleh berbagai kendala, termasuk tidak adanya Juklas atau Juknis, bank sampah yang mati suri, infrastruktur PDU yang belum beroperasi, kurangnya partisipasi masyarakat yang merata, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Oleh karena itu, kuliah kerja lapangan kali ini sangat mendesak dilakukan untuk memahami secara nyata sistem dan kendala di lapangan, mengidentifikasi kesenjangan pelaksanaan, dan memberikan rekomendasi yang konstruktif guna mencapai sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Bukit Tinggi. Baiklah, untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Sinta. Pada Sinta, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dasar hukum pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi. Berdasarkan temuan dan wawancara di lapangan, pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi didukung oleh kerangka hukum yang kuat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional, acuannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang menekankan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi dan menangani sampah. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 menjadi dasar penetapan target ambisius, yaitu pengurangan sampah 30% dan penanganan 70% hingga tahun 2025. Di tingkat daerah, landasan operasional Dinas Lingkungan Hidup atau DLH
adalah Peraturan Daerah atau Perda nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan dan retribusi pelayanan persampahan. Penegakan aturan ini diperkuat melalui kolaborasi dengan Satpol PP berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum, serta keputusan Kepala DLH yang mengatur sosialisasi penegakan kebijakan persampahan. Meskipun memiliki landasan hukum yang lengkap, temuan di lapangan menunjukkan kelemahan signifikan pada aspek implementasi, khususnya dalam perencanaan dan pengorganisasian, ditandai dengan tidak adanya petunjuk pelaksanaan atau juklak dan petunjuk teknis atau juknis, serta tidak adanya penetapan waktu pelaksanaan yang jelas, menyebabkan kegiatan pengelolaan menjadi tidak terintegrasi. Next. Selanjutnya mengenai volume sampah harian dan dominasi sampah di Kota Bukit Tinggi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Kota Bukit Tinggi menghasilkan volume sampah harian yang sangat tinggi, mencapai 100 hingga 110 ton. Angka ini jauh melampaui batas standar nasional yang seharusnya hanya berkisar 87,5 ton per hari berdasarkan standar 0,7 kilo per kapita per harinya untuk 125.000 penduduk. Artinya terdapat kelebihan beban sampah sekitar 12,5 hingga 22 ton di atas estimasi. Peningkatan volume ini tidak hanya disebabkan oleh aktivitas penduduk lokal, tetapi juga dipengaruhi kuat oleh status Bukit Tinggi sebagai kota wisata, perdagangan, dan jasa yang menarik pengunjung dari berbagai daerah. Kondisi ini diperparah saat musim liburan, di mana produksi sampah meningkat drastis, serta adanya fenomena negatif berupa pembuangan sampah oleh oknum warga dari luar daerah. Berdasarkan observasi dan wawancara, sampah di Bukit Tinggi didominasi oleh dua kategori utama, yakni sampah organik sisa makanan daun dan sampah anorganik plastik, kertas, logam. Meskipun data kuantitatif spesifik mengenai persentase dominasi masing-masing jenis sampah belum tersedia. Next. Selanjutnya, program unggulan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan sampah. Dari sisi implementasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi telah memiliki dan mengembangkan beberapa program unggulan untuk mengurangi volume sampah. Seperti yang pertama, program pemanfaatan sampah organik melalui pengoplosan sampah organik atau sampah sisa rumah tangga untuk dijadikan sebagai pupuk organik dan membudidayakan maggot sebagai langkah alternatif dalam pengolahan sampah organik yang efisien, di mana sampah organik ini merupakan sumber makanan maggot yang kemudian maggot dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Sinta Vivamesmi atas pemaparan materinya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Salsabila Zahwa. Pada Salsa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi sebelumnya terkait program lingkungan hidup Kota Bukit Tinggi. Program yang kedua yaitu 3R. Yang pertama itu ada reduce, di mana sosialisasi atau kampanye mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan dialihkan pada penggunaan barang yang dapat lama dipakai seperti menggunakan keranjang belanja, tumbler, kotak bekal, dan lainnya. Kemudian yang kedua itu ada reuse, di mana programnya itu melalui sosialisasi atau kampanye untuk menggunakan atau memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak dipakai seperti memanfaatkan botol bekas untuk pot bunga, celengan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada recycle, di mana sosial barang yang sudah tidak dipakai, misalnya kopi diubah menjadi tas. Yang kemudian program yang ketiga itu ada penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah melalui tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST sebagai transfer depo sebelum dioper ke tempat pemrosesan akhir atau TPA.
Kemudian pusat daur ulang atau PDU, tapi saat ini belum beroperasi secara optimal. Kemudian ada pusat pengepul sampah, sehingga di sini pemulung dapat memanfaatkan. Kemudian ada armada pengangkutan sampah beratus untuk pengambilan sampah dari masyarakat, serta truk untuk pengambilan sampah di jalan-jalan utama yang tinggi. Next. Selanjutnya kita ke sistem pengelola di Kota Bukit Tinggi. Nah, dalam wawancara, informan itu mengatakan terdapat berbagai tahapan dalam pengelolaan sampah secara terpadu di Kota Bukit Tinggi, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, hingga pembuangan akhir. Sistem ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi melalui bidang pengelolaan sampah dan sarana prasarana. Nah, berikut ini uraiannya. Yang pertama itu tahap pengumpulan sampah, meliputi pengumpulan sampah menggunakan becak motor atau L300 untuk mengangkut sampah-sampah dari pemukiman. Nah, kita lanjut. Tahap yang kedua itu tahap pemindahan sampah ke transfer depo atau TPST atau tempat yang telah dikumpulkan. Truk tadi itu dibongkar terlebih dahulu di tempat pengelolaan sampah terpadu, kemudian setelah dikumpulkan, sampah dipindahkan ke dalam truk dan yang berkapasitas lebih besar untuk dioper ke TPA. Tahap ketiga yaitu tahap pemrosesan akhir, meliputi pengangkutan seluruh sampah yang ada di Kota Bukit Tinggi menuju TPA Kota Padang untuk diproses secara aman bagi manusia dan lingkungan. Tahap yang terakhir yaitu tahap yang keempat, tahap pengelolaan sampah melalui sektor informal. Nah, di sini terdapat peran sektor informal dalam pengelolaan sistem terpadu di Kota Bukit Tinggi, guna membantu dalam mengurangi volume sampah, yaitu para pemulung yang mengumpulkan sampah yang masih bernilai ekonomi di beberapa pusat Bukit Tinggi. Nah, dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi memberikan fasilitas dan izin bagi para pemulung. Sekian latihan moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila Zahwa atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Marta Uli Hutagol. Kepada Marta, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu mengenai strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Yang pertama yaitu penguatan edukasi dan sosialisasi yang rutin dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Bukit Tinggi terkait pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya. Edukasi yang diberikan mencakup yaitu yang pertama pentingnya pemilahan sampah organik dan anorganik agar tidak tercampur. Yang kedua bahayanya sampah organik dan anorganik jika tercampur yang akan menyebabkan sarang bakteri dan menimbulkan bau tidak sedap. Yang ketiga, cara mengolah sampah organik menjadi kompos, sumber makanan maggot, biogas, dan ekoenzim. Dan yang keempat, penerapan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat melalui beberapa program pemberdayaan seperti yang pertama pelatihan pembuatan kompos untuk memanfaatkan sampah organik yang tersedia. Yang kedua, pengenalan budidaya maggot sebagai alternatif pengolahan sampah organik yang efisien dan ramah lingkungan. Yang ketiga, menyediakan fasilitas seperti bank sampah binaan dan pusat pengepul. Lalu yang ketiga, pengembangan bank sampah dan komunitas peduli lingkungan melalui bank sampah binaan sebagai wadah masyarakat Kota Bukit Tinggi untuk mengolah sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi serta mendukung adanya komunitas peduli lingkungan seperti Clean the City atau CST. CTC. Lalu yang berikutnya yaitu jumlah bank sampah yang dimiliki dan komunitas yang peduli dengan lingkungan di bawah binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Dinas Lingkungan Hidup Bukit Tinggi sendiri tidak memiliki bank sampah secara langsung di sana, tetapi memiliki bank sampah binaan di tingkat masyarakat. Informan menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi memiliki bank sampah yang sudah terdata. Sangat memprihatinkan karena keterangan dari informan mengatakan bahwa sebenarnya jumlah bank sampah binaan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi itu sudah lebih dari 4, tetapi sebagian besar bank sampah binaan tersebut sudah tidak aktif dan tidak beroperasi lagi. Fenomena seperti ini mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam keberlanjutan program bank sampah yang memungkinkan disebabkan oleh kurangnya konsistensi dalam pengelolaan, keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas manajerial pengurus, rendahnya nilai ekonomi dari hasil daur ulang sampah, minimnya pasar untuk produk daur ulang, kurangnya dukungan dan pemantauan keberlanjutan dari pemerintahan daerah. Lalu yang terakhir, selain program bank sampah binaan yang stagnan, pengolahan sampah di Bukit Tinggi didukung oleh keberadaan komunitas peduli lingkungan yang masih aktif. Salah satu contoh yang rutin berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah komunitas Clean the City yang bekerja sama dengan pasukan kebersihan DLH di area publik. Kehadiran komunitas ini merupakan potensi besar untuk mendukung upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun demikian, potensi ini harus diiringi dengan penguatan kapasitas dan pendampingan yang berkelanjutan agar komunitas tersebut tidak bernasib sama dengan bank sampah binaan yang kini tidak aktif. Secara keseluruhan, kondisi bank sampah yang stagnan dan komunitas yang belum optimal ini menjadi tantangan utama dalam mewujudkan target nasional pengurangan sampah 30% pada tahun 2025. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan revitalisasi program bank sampah melalui pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup peningkatan kapasitas SDM, penyediaan usaha, pembukaan akses pasar, serta sistem monitor evaluasi yang berkelanjutan. Demikian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Marta Uli Hotagol atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy Aulia. Kepada Cindy, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait
representasi tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dari limbah sampah, di mana temuan lapangan menunjukkan adanya kategori masyarakat dalam partisipasinya dalam menjaga lingkungan dari limbah sampah, yaitu yang pertama, kelompok masyarakat dengan partisipasi aktif dengan menunjukkan kesadaran tinggi dalam pengelolaan sampah yang ditandai kebiasaan memilah sampah organik dan anorganik serta menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, recycle dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi juga aktif dalam komunitas peduli lingkungan dan rutin mengikuti kegiatan gotong royong. Yang kedua, yaitu kelompok masyarakat dengan partisipasi rendah yang belum menunjukkan kesadaran tinggi dalam mengelola dan mengurangi limbah sampah, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, tidak memilah sampah di tingkat rumah tangga, dan acuh pada kegiatan gotong royong ataupun komunitas peduli lingkungan. Next. Temuan di lapangan mengungkapkan fenomena negatif yang mengkhawatirkan. Adanya oknum warga dari luar kota Bukit Tinggi yang membuang sampah di wilayah kota. Tindakan ini secara langsung menambah beban pengelolaan sampah daerah dan mengindikasikan rendahnya kesadaran individu terhadap tanggung jawab persampahan. Tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman lingkungan. Yang kedua, minimnya ketersediaan fasilitas pendukung. Dan yang ketiga, yaitu lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Kondisi partisipasi yang tidak optimal ini menjadi tantangan serius dalam mencapai target pengurangan sampah 30% pada tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi intensif, penyedia fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, dan penguatan penegakan hukum, serta pemantauan program bebasan masyarakat secara berkala. Pendekatan ini komprehensif diperlukan untuk mengubah paradigma masyarakat dari pola membuang menjadi mengelola sampah, menekankan tanggung jawab bersama sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Mungkin itu dia penjelasan singkat dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cindy Aulia atas pemaparan materinya. Untuk materi yang terakhir akan dipaparkan oleh Shindri Rahman. Kepada Shindri, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, kendala finansial, di mana biaya operasional dalam pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi mencapai 22 miliar rupiah per tahunnya. Angka ini merupakan angka yang sangat tinggi untuk pengelolaan sampah. Kondisi tersebut terjadi karena biaya transportasi yang besar, di mana seluruh sampah yang ada di Kota Bukit Tinggi harus diangkut ke TPA atau tempat pemrosesan akhir Kota Padang untuk dilakukan pemrosesan akhir. Selain itu, adanya keterbatasan anggaran menjadikan pengembangan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern sedikit terhambat. Yang kedua, kendala pada infrastruktur, di mana pusat daur ulang atau PDU yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi belum beroperasi secara optimal, sehingga potensi daur ulang sampah juga belum terlaksana secara maksimal, serta belum tersedianya tempat pemrosesan akhir atau TPA berdiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi, sehingga masih harus bergantung pada tempat TPA Kota Padang. Selain itu, kondisi bank sampah yang minim akibat dari sebagian yang sudah tidak aktif beroperasi lagi. Selanjutnya, yang ketiga, kendala manajerial dan kelembagaan,
di mana belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang seharusnya menjadi pedoman operasional dan belum ada penetapan waktu pelaksanaan yang jelas sehingga kegiatan berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi. Selain itu, kurangnya koordinasi formal dengan sektor informal atau pemulung dan pengepul, serta lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan. Yang keempat, kendala pada partisipasi dan kesadaran masyarakat, di mana kesadaran masyarakat di sini masih belum merata dan pemilahan dan pengurangan sampah melalui kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih sering terjadi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Shindri Rahman atas pemaparan materinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi didukung oleh landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Perpres Nomor 97 Tahun 2017, dan Perda Nomor 5 Tahun 2014. Meskipun demikian, Kota Bukit Tinggi masih menghadapi masalah serius berupa volume sampah yang membludak, yaitu 100 sampai 110 ton per hari, jauh di atas standar nasional 8,57 ton per hari, yang didominasi oleh sampah organik dan anorganik. Peningkatan volume ini utamanya disebabkan oleh status kota sebagai pusat wisata, perdagangan, dan jasa. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH telah mengimplementasikan program unggulan berbasis masyarakat seperti pengomposan, budidaya maggot, dan 3R, serta strategi pemberdayaan melalui bank sampah binaan, edukasi, dan sosialisasi. Sistem pengelolaan yang diterapkan saat ini mencakup pengumpulan, pemindahan ke TPST, hingga pembuangan akhir di TPA Kota Padang. Namun, program ini terhambat oleh kendala signifikan. Banyak bank sampah binaan yang tidak aktif, dari yang hanya terdapat 4 unit, partisipasi masyarakat yang belum merata, biaya operasional yang tinggi yaitu mencapai 22 miliar, infrastruktur PDU yang belum optimal, ketidakjelasan serta koordinasi yang lemah dengan sektor informal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan komprehensif di seluruh aspek, perencanaan, implementasi, dan monitoring untuk mencapai target pengurangan sampah 30% pada tahun 2015. Baiklah, hanya sekian presentasi kelompok dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.